bisa mengalami yang seperti itu. Dan bagaimana kita waspada dalam hal ini supaya hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan sukacita itu boleh hadir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, semua orang inginkan hal ini. Dan kita pun semua akan mengalami beban-beban yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana sikap hati kita supaya hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan sukacita itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Hari ini secara khusus firman Tuhan akan saya sampaikan. Karena penting sekali. Saya melihat orang tua saya umur 95 tahun ya, orang tua saya. 2 tahun yang lalu masih bisa saya ajak omong-omong dengan lancar. Pak, bagaimana gini? Sekarang sudah sulit, ya, tidak nyambung gitu kan. Telepon nyambung kayak teleponnya lagi hang gitu. Dan di raut wajahnya itu yang saya lihat sampai hari ini dia penuh dengan sukacita. Saya cukup heran. Padahal papa saya mengenal Tuhan baru-baru ini aja. Dan yang luar biasa, kalau anak saya datang ke dia, pasti dia minta didoakan. Papa doakan, engkong doakan, Tuhan Yesus gitu. Setelah didoakan dia pasti senang. Ini mungkin yang membuat dia sukacita. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan ini, yang percaya Yesus telah memberikan hidup bagi kita, dan firman Tuhan berkata, hendaknya engkau bersukacita senantiasa. Ya, di surat Filipi pasal 4 ayat 4 itu, hendaknya engkau bersukacita senantiasa. Tetapi kata-kata bersukacita senantiasa ini mungkin bisa kita alami pada waktu di gereja. Pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, wah sampai nangis terus grekes gini, semangat gini, itu sukacita luar biasa. Keluar dari pintu gereja, aduh mulai lagi, ingat ya utangnya banyak, ingat kerjaan, ingat masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah ini hari ini kita mau bedah hal ini supaya di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun juga sukacita itu hadir dalam kehidupan kita. Mau? Amin. Ini penting sekali. Saya masih ingat dulu pada waktu saya dengan almarhum Pak Rantosari sama-sama di MBS, Ministry Bible School, itu semboyan kita kalau mau masuk kelas pasti semua sukacita, yes gitu. Tetapi makna daripada sukacita itu seringkali cuma ambigu dalam pikiran kita. Ya sukacita, tapinya itu kita tidak mau terus terang gitu loh. Nah ini hambatan apa yang akhirnya sukacita itu kok tidak bisa terjadi terus dalam kehidupan kita. Ya, ini nanti kita akan belajar dan saya percaya, saya sudah alami dan saya ingin sekali sukacita ini boleh hadir dalam kehidupan kita. Apalagi kalau di sini ditulis ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, ya. Semua lihat aja langsung ya di monitor. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang nulis ini siapa? Rasul Paulus. Dan coba kita mulai membayangkan, saya ingin memberikan satu masukan sedikit. Sang Rasul ini menulis dalam posisi dia ada di penjara. Dan dia akan divonis, mungkin setelah nulis itu dia diambil untuk dihukum mati bisa terjadi dalam kehidupannya. Ya, dalam posisi yang sangat-sangat berat. Ya, karena persoalan dan masalahnya antara mati dan hidup. Dan dia tahu posisinya dia menulis ini di akhir-akhir hidupnya. Dan jemaat yang ada di Filipi, dia menulis surat itu, mestinya jemaat di Filipi itu gelisah toh. Misalkan, tapi jangan terjadi dalam hidup saya lah. Saya gembala di tempat ini, terus saya ada
masuk di penjara, saya nggak salah apa-apa, mungkin saya dipegang sama golongannya ISIS atau apa gitu ya. Dan kalau saya tidak mau menolak Yesus adalah Tuhan, saya akan dihukum mati hari itu juga. Dan jemaat di sini kan gelisah semua. Bagaimana Pak Titi ini nanti kayak apa. Dan harapannya jemaat di tempat ini apa? Saya menulis surat. Dan saya mungkin menulis surat, saya pesen ya. Ratna, ibadah tetap rajin ya. Ya paling saya menulis suratnya seperti itu. Atau saya di penjara ini soro sekali ini, waduh sakit semua, ini berat tapi saya tetap kuat untuk Kristus, paling gitu-gitu aja ya. Tapi sang rasul ini di dalam kehidupan terakhir-akhirnya, dia menulis apa? Ini sangat kejutan sekali. Bahkan saya mulai renungkan, semua orang akan mengalami kematian, pasti ya. Dan pada waktu kita mau dipanggil Tuhan yang terakhir, apa yang ingin kita ucapkan kepada anak cucu kita nanti, kalau ada di sekitar kita. Atau kita ngomong, Dai, itu loh burungnya papa jangan lupa dikasih makan gitu. Atau Nana, anjingnya itu loh jangan lupa dikasih makan. Mau mati kok ngomong anjing gitu ya. Atau kita ngomong yang paling berat apa? Utangi papa bayarin. Wah itu sengsara itu yang ditinggal itu, bener ya. Kreditnya masih banyak, itu kamu terus no ya. Itu anaknya mungkin, ojo mati sih, bayarin sih. Atau apa gitu. Nah ini apa yang diharapkan, dan saya mulai pikir apa yang akan saya katakan. Semua orang akan mengalami itu semua. Tapi sang rasul ini luar biasa. Di akhir-akhir hidupnya dia ngomong apa? Bersukacitalah senantiasa. Yang paling gawat seumpama ya, kita sebagai orang tua atau kapanpun akan dipanggil Tuhan toh. Terus di sekitar kita ini semua kumpul terus ditanyai, Pak pesan terakhir apa? Bersukacitalah senantiasa. Anaknya melungu. Lu kok bisa? Dia dalam keadaan sakit, yang satu dalam keadaan hutangnya banyak, yang satu rumah tangganya ada masalah atau apa. Terus papanya terakhir ngomong, bersukacitalah senantiasa. Kira-kira rasanya kayak apa? Ini papa ini mau dipanggil, terakhir kok ngomongnya aneh-aneh, bersukacita, bapak tidak tahu masalahku ya. Coba kita kembalikan ke Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ngomong bersukacitalah senantiasa, dia pada waktu itu dia bermasalah enggak? Sangat bermasalah. Tetapi kenapa dia bisa ngomong bersukacitalah? Nah ini satu paradigma ya, yang frekuensinya enggak sama dengan yang biasa dialami oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Biasanya kalau manusia bersukacita itu pasti dalam keadaan apa? Suasananya enak, suasananya seneng, waduh baru dapat gajian gitu. Gaji ini mungkin dinaikkan 2 kali lipat. Bersukacitanya luar biasa. Atau dagangannya rame, barusan dibuka ya Bu ya. Baru dibuka yang beli ngantri sampai muter-muter gitu. Wah, biasanya bisa 5 jam, 8 jam, ini setengah jam tuh habis. Pulang, wah bersukacita luar biasa. Jadi kalau sukacitanya kayak gitu itu sukacita yang bagaimana? Sukacita yang bergantung suasana. Nah, jadi sukacitanya kita ini bergantung apa? Suasana. Dan itu kita ngomong, itu memang hal yang wajar toh. Kalau suasananya tidak enak, ya kita nggak bisa sukacita, kan seperti itu toh. Nah ini yang ingin dikupas oleh sang rasul ini secara luar biasa. Karena kata senantiasa ini sampai diartikan setiap detik kita harus bersukacita. Wah, jangan-jangan sang rasul ini lebih rohani daripada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus pernah sedih gak? Pernah, berarti Tuhan Yesus perlu difirmani dong. Kamu harus bersukacita senantiasa loh, kenapa kamu sedih? Arti senantiasa itu bukan diartikan setiap detik. Karena kalau berbicara setiap detik senantiasa,
orang tua kita mati. Kenapa ketawa-ketawa? Ya disuruh sukacita kok. Ya itu bahaya, itu 6:30 berarti orang itu. Motornya dicolong, diambil orang, terus kita sedih, wah enggak punya iman kamu. Harusnya tetap meskipun motor hilang, tetap sukacita kamu, enggak boleh sedih. Pernah dengar kayak gitu? Pernah, orang yang lebih rohani daripada Roh Kudus. Roh Kudus saja bisa didukakan kok, bener gak? Nah, arti senantiasa itu bukan sedang berbicara setiap detik, tetapi memiliki sebuah arti yang lain. Nanti kita sama-sama bahas. Pertama yang kita akan bahas gini, Rasul Paulus ini menulis surat untuk jemaat di Filipi. Dia di penjara dalam keadaan yang tidak menentu, besok mati atau enggak. Tetapi dia bisa menulis kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Dan ini dia ngomong sama kita, bersukacitalah. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Cuma kita mau nangkep itu rasanya kok tadi kok gak cocok semua ya. Yang betul itu aku sukacita kalau biasanya aku dalam kehidupan dunia ini, kalau aku dapat berkat, kalau aku dapat sesuatu yang menyenangkan, aku baru bersukacita. Tetapi kalau yang gak enak, itu aku gak boleh bersukacita. Saya ulangi lagi ya. Yang tidak pas dengan hati kita, itu tidak boleh aku bersukacita. Itu biasa yang dunia ajarkan. Senantiasa ini bukan setiap detik biasa yang diartikan, tapi yang dimaksud ya. Karena kalau setiap detik, ya saya tadi ngomong toh, Tuhan Yesus pun bisa. Ada waktu-waktu tertentu dia bisa seperti itu. Tetapi yang luar biasa apa? Sukacita, ya sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya. Kita harus baca di atasnya. Bersukacitalah senantiasa, apa? Dalam Tuhan, atau kalau enggak ada bersukacitalah, pokoknya kamu harus bersukacita. Itu sulit kita rasa menerimanya. Kenapa aku bisa sukacita? Tapi ada caranya. Di dalam Tuhan, yang menjadi sebuah masalah, pengertian di dalam Tuhannya itu yang kita tidak mau tahu. Kenapa kalau kita di dalam Tuhan bisa tetap bersukacita? Ini yang jadi suatu pertanyaan toh. Rasul Paulus kan memberikan sebuah metode ya. Hendaknya hidupmu harus bersukacita senantiasa. Tetapi jangan lupa ada kata di dalam Tuhan syaratnya. Karena kalau di luar Tuhan, gak mungkin kamu bisa bersukacita senantiasa. Kenapa? Kalau di luar Tuhan, sukacitamu itu bergantung kepada suasana. Di mana suasana bisa berubah-berubah gak? Saya ulangi, sangat-sangat bisa berubah. Karena di dalam dunia ini, segala kebahagiaan tidak ada yang kekal. Kenapa kok seperti itu? Yang dimaksud di dalam Tuhan itu apa? Sekarang kita selidiki gitu dulu loh. Misalkan kayak gini, saya kasih masukan lagi. Kamu mau makan A. Kalau kamu mau makan A yang paling enak, kamu harus di rumah makan A ini. Kalau di luar rumah makan ini, kamu tidak akan menerima makanan yang enak. Jadi ada syaratnya toh. Bukan, kalau kamu mau makan enak, mau makan kikil enak, makan sembarang, dimanapun enak. Kan bukan kayak gitu. Saya ngomong, kalau kamu mau makan kikil yang enak, kamu harus ke rumah makan A. Kalau kamu tidak mau menuruti yang ke A, kamu makan di tempat lain. Ya mungkin kikilnya basi, kikilnya keras atau apa, jangan disalahkan. Nah, demikian juga kita baca pelan-pelan. Karena dosa yang ada dalam diri kita, kehidupan yang ada dalam dunia ini, yang sudah menggerogoti kehidupan kita, yang bukan menggerogoti aja, tetapi yang menjadi satu kebiasaan di dalam daging kita,
Rasa sukacita itu yang dunia berikan, ini menjadi sesuatu yang lebih gampang diterima. Sehingga pada waktu perkataan yang berkata tentang kuasa roh, itu sulit kita terima. Iman, sukacita melalui iman, itu sulit kita terima. Sehingga kata-kata bersukacitalah senantiasa, dalam Tuhannya tidak kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Bersukacita senantiasa. Tapi nyatanya aku udah iso, kan kayak gitu loh. Di Batak, ini ayat ini diapakan? No reckon. Bener gak? No reckon. Wow, wong Kristen kok bersukacita senantiasa. Wong nyanyi badai nangis-nangis jadi ngomong kayak gitu loh. Ya, Tuhannya aja sedih, mau bantah-bantah semua. Tetapi sebetulnya ayatnya sedang tidak berbicara seperti itu. Ayat ingin menjelaskan ada syaratnya di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, kalau di dalam Tuhan, kenapa kok bisa bersukacita senantiasa? Ini tidak mau dipikir, karena apa? Kemungkinan satu, kamu belum di dalam Tuhan. Kamu belum kenal Tuhan. Atau dua, males mikir wis, wong aku sing biasanya aku nek seneng itu, yang aku bisa membuat aku sukacita itu, ya kalau aku datang di gereja, waduh nyembah, apalagi firmannya itu menjanjikan itu apa? Ngiming-ngimingi tok, ngerti maksudnya? Kamu setia, kamu taat, kamu gini, nanti sakit penyakit hilang, wah gini, wah rasanya yes. Keluar dari gereja, ngadepi kenyataan, gembos lagi. Jadi kepingin datang gereja terus, tapi gembos terus. Itu bukan iman. Itu cuma yang dipompa apa? Emosinya. Tapi kalau iman itu diberikan dan melekat di sini, kekuatannya sangat luar biasa. Amin. Itu yang tidak mau dicari sekarang sama orang-orang. Orang-orang itu sekarang sama saja seperti kayak menikmati satu hal yang menjadi satu kecanduan gitu ya. Dan itu diberikan. Sekarang gereja banyak yang kayak gitu. Enggak diberikan poinnya yang paling penting supaya orang itu ada satu kekuatan melalui dirinya sendiri. Tetapi enggak, cuma dilemparkan orang itu, oh, ya. Pada waktu di gereja rasanya kasih sesuatu makanan dan keluar hilang lagi, dia harus cari itu terus. Tapi tidak ada satu hal yang bisa membuat dia kuat. Dan itu bahaya. Banyak orangnya kayak gitu. Akhirnya kalau ngomong ya apa? Aku kalau datang gereja gak enak. Gak kuat aku. Padahal kalau ke gereja gak enak itu bukan gak kuatnya. Karena apa? Mengasihi Tuhan. Amin. Tadi ekspresi kita bersama-sama di mana aku akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik. Orang di kanan kiri kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupku. Itu yang penting, kasih Tuhan. Tapi sekarang enggak. Diterapkan seperti itu. Saya kembalikan lagi. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasanya kita ngerti ya. Bukan bergantung suasana. Kalau senantiasanya kita ngomong dalam suasana apapun juga tetap bersukacita, memiliki arti seperti gitu. Salah, sampai kapan pun tidak bisa. Karena saya sudah kasih contoh, Tuhan Yesus pun bisa susah kok. Sedih, menangis, gelisah, khawatir, bisa terjadi kok. Tapi sedihnya dia karena apa? Dia akan menghadapi dosa. Khawatirnya dia apa? Dia akan menghadapi dosa. Benar ya? Ya, itu kita mengerti dengan baik. Kita pun juga bisa sedih, bisa susah ya. Kalau hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama senantiasa itu bukan memiliki arti seperti itu. Tapi senantiasa itu memiliki sebuah pengertian. Kalau senantiasa yang diartikan seperti itu senantiasa yang karena suasana. Tapi yang senantiasanya harus digabungkan dengan dalam Tuhan. Artinya apa? Kita bisa dalam suasana apapun juga, kita tetap bisa bersuka cita kalau di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita tidak berubah. Kalau Tuhan kita berubah, ya kita gak bisa suka cita. Tuhan kita berubah itu ya apa?
Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Itu Tuhannya berubah. Tuhannya bergantung dari dia lagi mood apa enggak. Wah, kalau Tuhannya kayak gitu, bahaya deh. Gitu? Wah, dia lagi seneng. Wah, aku seneng. Dia lagi susah, lagi marah. Repot saya. Tidak boleh kayak gitu. Senantiasa jangan dipikirkan seperti itu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, dan kita memiliki Tuhan yang tidak berubah, itu yang membuat kita bersuka cita. Suasana bisa berubah. Yang dulu kita sehat. Yang dulu kita kuat luar biasa. Tiba-tiba mungkin kita divonis sebuah penyakit yang sangat berat. Berubah enggak? Apakah Tuhannya berubah? Oh, kamu dulu baik, dan tak kasih sakit. Sekarang kamu jahat, macam-macam ya. Tak kasih sakit kamu. Berarti Tuhannya berubah-berubah. Itu dibantah dengan firman Tuhan yang mana? Rasul Paulus itu loh. Dulu pada waktu dia gak kenal Tuhan, dia gak pernah merasa sakit. Bener? Kuatnya luar biasa. Hebatnya luar biasa. Menjadi seorang Sanhedrin. Di mana-mana ditakuti orang, dikasih kuasa. Tetapi setelah dia kenal Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia ngomong, Tuhan, cabut duri dalam daging dalam hidupku. Tuhan ngomong apa? Kasih karuniaku sudah cukup padamu. Perhatikan itu. Ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Toko kita rame, tiba-tiba sepi. Wah, Tuhanku berubah. Ya susah kamu. Bener gak? Tapi kalau kita percaya, apapun yang terjadi, Tuhanku tidak berubah. Ada maksud Tuhan yang indah dalam hidupku. Asal itu bukan karena dosa. Oh, tokoku sepi. Iya, setiap pembeli tak bujui. Ya, bertobat atau susah kamu, itu akibatmu sendiri, ngerti? Tapi kalau kamu sudah kerja baik, bangun pagi, melakukan segala sesuatunya dengan baik, tiba-tiba sepi. Aku percaya, ada maksud Tuhan yang indah dalam setiap saat. Amin. Sudah jaga kesehatan yang prima. Sudah nak makan macam-macam. Yang dulu perokok, sekarang tidak perokok, semuanya sudah dijaga dengan baik. Tiba-tiba divonis kanker paru-paru. Enggak usah khawatir. Ada maksud Tuhan yang baik dalam hidupmu. Karena kasihnya tidak berubah. Ya, jadi sukacitamu itu bukan bergantung suasana. Tetapi sukacitamu itu karena sudah di dalam Tuhan. Tuhan yang tidak berubah. Itu bisa kenal kalau kita benar-benar kenal siapa Tuhan yang tidak berubah itu. Kalau enggak, rusak. Firman Tuhannya dipelintir-pelintir. Seolah-olah Tuhan itu bisa berubah-berubah enggak? Di gereja Efrata tidak pernah saya mengajarkan hari ini Tuhannya seperti ini bisa berubah, besok bisa berubah gini. Enggak. Saya berusaha minta pertolongan Tuhan supaya apa yang saya ajarkan konsisten dengan pribadi Tuhan yang benar. Kalau enggak, banyak ayat yang bisa membuat kita seolah-olah Tuhan itu berubah-berubah. Saya bayangkan toh ya. Sering sudah saya beritakan di tempat ini tentang Tuhan melarang buah pengetahuan baik dan jahat. Benar ya? Sudah toh? Dia melarang buah pengetahuan baik dan jahat karena Tuhan takut disaingi oleh manusia. Ternyata setelah dijelaskan di dalam Roma pasal 7, jelas sekali toh maksud Tuhan begitu baik. Begitu dia mengasihi karena dia tahu kalau engkau makan ini, kau akan kena dosa. Karena kau tahu yang baik, gak akan kau lakukan. Kau tahu yang jahat, marah kau lakukan. Oleh karena itu, jangan kamu makan pengetahuan baik dan jahat itu. Hiduplah bergantung kepada aku. Bukan aku takut kesaingan sama kamu. Kenapa air bah terjadi pada waktu zamannya Nuh? Semua orang dihabiskan. Kenapa sih? Yang coba diselamatkan itu satu keluarga Nuh. Coba pernah bayangkan itu enggak?
Seolah-olah Tuhan itu, waduh, kok seperti itu ya, habis diciptakan dihabiskan. Kok juga jemeh. Kenapa sih kok Tuhan itu tidak mau membuat semua manusia itu menjadi tidak berdosa? Mulai itu kita pikir-pikir toh, dan kita mulai curiga sama Tuhan. Kenapa kalau diciptakan cuma untuk dibinasakan? Kenapa sih Tuhan? Kok yang diselamatkan itu keluarganya Nutok? Maksudmu apa sih? Wah, kalau itu kita tidak bisa melihat di dalam kacamata Tuhan yang benar melalui firman-Nya, rusak pikiran kita. Kita akan berandai-andai, benar gak? Maksud dari sekian juta orang, yang paling benar itu cuma keluarganya Nutok. Firman Tuhan itu berbicara seperti itu. Berarti keluarganya Nuh itu paling baik. Enggak juga loh. Keluar dari sana Nuh sama anaknya ada karu-karuan. Dan keturunan daripada Nuh juga ada karu-karuan. Itu membuktikan apa? Allah ingin berbicara sama kita. Segala manusia tidak ada yang benar. Oleh karena itu nantinya akhirnya apa? Menuju apa? Butuh Kristus sebagai penyelamat. Jadi kebaikan manusia itu bukan berdasarkan turunan. Wah itu turunannya Nuh. Rusak semua kok akhirnya kok. Tetap semuanya butuh Kristus. Ini kita harus mengenal dengan baik, dengan benar. Kalau hal ini kita tidak bisa mengenal dengan benar, rusak pikiran kita kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu, waduh kok kayak gini. Apalagi dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata di dalam Matius pasal 10. Ini juga sering saya utarakan. Pasal 10 ayat 37. Barang siapa mau mengikut aku, tetapi mengasihi ibu bapaknya. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Seolah-olah bagaimana ini? Saya mau tanya. Saya dulu ya, waktu pertama kali percaya Tuhan Yesus baca ayat ini saya tetap tutup. Takut saya, kenapa? Hati saya itu berontak terus. Jadi aku harus mengasihi Tuhan itu melebihi ibu bapakku itu kayak apa? Wah dulu pendetanya saya tidak ngerti. Dia cuma ngomong utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran orang Cina? Yang percaya leluhur. Bertentangan. Orang Cina itu nomor satu, orang tua itu harus dihormati secara luar biasa. Sampai mati pun ditaruh fotonya disembah-sembah. Itu ada ceritanya kok. Itu kenapa sih ceritanya itu? Ada sejarahnya itu. Sejarahnya itu bagaimana kok pertama kali ada sembahyangan kayak gitu itu kenapa? Ya, kacik saya yang lebih tua dari saya mungkin nggak tahu. Karena enggak pernah baca. Kalau saya tahu, itu ada sebuah cerita, ada seorang anak yang begitu bengis kepada orang tuanya, jahat sekali sama orang tuanya. Dan anaknya itu kerja di sawah. Kalau mamanya datang membawa makanan, telat sedikit, mamanya itu dipukuli sama anaknya. Jadi mamanya dipukuli sama anaknya, mamanya itu ketakutan. Jadi mamanya itu kalau ngasih makanan ke anaknya ke sawah itu harus tepat waktu. Kalau telat sedikit dipukuli sama anaknya. Ya, suatu saat mamanya itu masak dan telat, mamanya itu takut luar biasa. Tapi sebelumnya itu ada satu kejadian anaknya itu kan di sawah melihat ada sebuah binatang kambing yang menyusui anaknya. Mamanya sudah tidak kuat tapi anaknya itu menyusui. Dan dia mulai merasakan, waduh orang tua itu berat sekali ya. Waduh nanti mamaku nek datang mau tak peluk, mau tak cium, aku mau minta ampun sama mamaku. Hatinya itu merasa selama ini dia sudah lakukan satu hal yang salah kepada mamanya. Dan mamanya di rumah masak, dia lihat jam. Wah ini sudah telat ini, nanti aku dipukuli sama anakku ini, bahaya ini. Mamanya cepat-cepat masak, bawa rantang. Anaknya dari jauh, mama,
Wah, mamanya takut, aku mau dipukuli. Makanya dibuang, mamanya lari, loncat di kali, mati. Anaknya menyesal luar biasa. Mulai saat itu dia taruh foto mamanya. Dia setiap hari masak, ditaruh makanan ke sana. Dan dia minta ampun sama mamanya. Itu ceritanya gitu. Dan teman saya kebawa cerita itu. Sehingga di rumahnya banyak foto, banyak makanan. Wah, makanan banyak. Saya datang ke pabriknya pada waktu saat saya lapar. Weh, mana? Dia masih tidur, aku sih adus. Lapar aku. Ada bakpo, ada bakcang. Wah, enak ini. Tak makan sama aku. Dia keluar dari kamar. Wah, ini gue sing mangan ya paling ya. Enggak, ngawur kan. Tadi itu patungnya tiba-tiba berdiri, dia ambil dimakan. Ngawur gak iso. Kok gak percaya, kok kei. Lah apa nih gak iso kon sembayangi. Kok ini memangnya mokong ini. Tak makan lagi, aja. Mau tak makan lagi sama saya. Itu cerita, kalau ini kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan bicara. Kalau kamu mengasihi siapapun juga, cuma sebatas kasih yang seperti dunia berikan, kembali lagi hubungannya. Semua manusia ini binasa enggak? Binasa tanpa Kristus. Mengasihi mamamu, mengasihi orang tuamu dengan kasih yang dunia berikan. Mungkin kamu mengasihi sangat luar biasa. Aduh, aku hari ini bagaimana mamaku ini mau tak kasih ini, mau tak kasih ini, mau supaya mamaku ini seneng. Setelah itu mati gak? Setelah mati gak apa? Jawabannya neraka enggak? Neraka. Kalau kasihmu ditekankan cuma keperluannya seperti yang dunia berikan. Itu neraka. Tetapi kalau kasih yang kau berikan itu karena Kristus, bagaimana aku harus mendekati mamaku? Bagaimana aku harus mendekati papaku? Supaya melalui kasihku kepada mama papaku ini, dia bisa kenal Kristus. Kasih yang kalau kita, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, kita mengerti ya. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, yang Tuhan ajarkan itu apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Setelah itu, kasihilah sesamamu. Kenapa kok dia dulu kok gak sesama? Karena kalau kita mengasihi Allah dengan kasih yang benar, dengan pengertian yang benar, otomatis kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, yang akan kita berikan, itu satu kasih yang kekal. Karena kita sadar kalau kita sudah mengasihi, kenapa kita mengasihi Allah? Saya kembalikan lagi. Kenapa kita mengasihi Kristus? Coba saya mau tanya, kenapa kita mengasihi Kristus? Iya, dia itu yang membuat aku dulu, aku sebelum pergi gereja, daganganku sepi. Setelah aku pergi gereja, aku sungguh-sungguh daganganku rame. Itu bukan mengasihi Kristus, itu podo mbek Gunung Ngawi. Kenapa aku mengasihi Kristus? Karena aku tahu, tanpa Kristus, aku harusnya binasa. Tetapi karena Kristus memberikan hidup bagiku, dia mati di kayu salib, dia memberikan hidup bagiku, sehingga aku memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih Kristus kalau aku terima di dalam hidupku. Otomatis aku mengasihi orang tuaku, aku ingin memberikan kasih Kristus itu kepada orang tuaku enggak? Sehingga orang tuaku itu bisa menerima kasih yang sesungguhnya supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang penting. Orang ini suka lupa di dalam kehidupan ini. Dan ini sangat bahaya. Ya. Jadi Tuhan itu bukan harus mengutamakan dia itu karena apa sih? Sehingga di dalam ayat Filipi tadi coba pasal 4 itu, ayat yang keempat, kalau kita teruskan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita ya, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati yang kayak apa?
kebaikan hati yang di dalam Tuhan. Kalau kebaikan hati yang cuman bukan di dalam Tuhan, percuma. Bahkan Rasul Paulus ngomong di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 ngomong apa dia? 1 Korintus pasal 13 ayat 3 ngomong apa? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Wih, luar biasa loh ini. Karena ada seorang yang begitu mengasihi seseorang, sampai dia rela mati bagi orang itu, bahkan dibakar tubuhnya. Tapi karena bukan Kristus, itu tidak ada artinya. Dulu saya lihat film Sang Peintai, tahu? Romeo and Juliet. Wah, tajik saya itu bisa nangis-nangis. Wah. Yang laki mati dia melok cemplung ke lubangnya kuburan, kubur mati sama-sama. Wah, rasanya itu adalah cinta kasih yang luar biasa. Firman Tuhan ngomong apa? Goblok itu. Sia-sia. Dikatakan apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Karena yang kasih seperti itu seperti apa? Digambarkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan berbahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Kristus ya, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. Artinya apa sih? Gong itu ini ya, kalau tak pukul, deng, enak enggak suaranya? Enak toh? Deng, mau enak aja. Bisa bunyi terus. Sebentar hilang toh, berarti tidak kekal. Dia kasih gambaran seperti itu. Kalau kasih yang bukan dari Kristus, itu ibarat seperti apa? Suaranya gong itu loh. Dong. Hilang. Gak ada nilainya artinya. Jadi kasih kalau bukan kasih yang ada di dalam Kristus, sehebat apapun juga, gak ada nilainya. Saya mengasihi papa saya berbagi, tak datangi, tak beli no amsyohi, tak beli no apa, tak pijeti. Akhirnya mati juga enggak. Kalau enggak kenal Kristus, akhirnya masuk neraka apa enggak? Terus kita ngomong, piano masuk neraka sih, penting sekarang sudah tak layani, gitu. Atau kita lakukan semua, supaya dia bisa melihat Yesus di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan maksud. Duh, saya jangan dipendeli. Ngerti enggak ini semuanya? Kalau ini menjadi bagian dalam hidup kita, saya percaya janji Tuhan bagi setiap orang yang melakukan sesuai dengan perintahnya, Tuhan sertai. Tuhan jagai. Dan Tuhan beri kekuatan. Sehebat apa musuhmu, kalau tujuanmu untuk Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Aku mangkel sama si A ini. Kurang ajar luar biasa. Buncek nopol. Wis aku tak ngalah, tak layani. Supaya dia baik sama aku. Gak kira kuat kamu. Tapi kalau tujuanmu satu mau melayani dia. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita bisa disakiti enggak? Bisa. Bahkan lebih dari hal sesuatu yang sangat menyakitkan kita. Tetapi kalau tujuannya kita untuk Tuhan, Tuhan beri penghiburan enggak? Aku dihina loh sama dia, aku gak terima. Terus kita ingat, Tuhanmu juga dihina loh. Bahkan dia itu siapa? Allah. Pencipta. Wah. Ini coba kalau kita masuk di dalam pikiran kita. Siapalah kita ini? Nah ini coba kalau kita harus diketahui semua orang. Dan yang membuat kita gak bisa bahagia lagi ini apa? Saya ulangi lagi dari pertama ya. Karena saya ngotot-ngotot nanti yang pertama sudah lupa lagi.
Filipi pasal 4 ayat 4. Keluarkan lagi. Yang ini ngerti toh? Kasih yang benar ini harus bagaimana ya? Kalau menurut dunia, sementara. Sehebat apapun juga, sementara. Saya mengasihi kakak saya. Waduh, apapun mau saya berikan. Tapi saya gak kenalkan Kristus. Itu bukan kasih. Karena saya sudah mengenal sesuatu yang sangat mahal. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Telah dibayar lunas oleh Kristus. Dan barang siapa diberikan hal itu. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Amin. Ini yang harus jadi pegangan kita untuk dikenalkan. Diberikan. Dan itu ada nilainya. Kita lihat. Bersukacitalah senantiasa. Berarti ini sekarang sudah ngerti ya. Bersukacitalah. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Karena kita orang percaya tetap bisa bersukacita. Bisa? Bisa. Karena di dalam Tuhan. Loh kalau aku lagi kesusahan. Aku boleh sedih? Boleh. Tapi Tuhan berkata apa? Kesusahanmu cukup hari ini. Esok ada lagi. Jadi jangan sampai hidup di dalam kesusahan terus. Ada waktunya. Kita bisa merasakan, iya aku memang susah. Tapi aku punya Tuhan yang hebat. Jangan cuma nyanyi tok. Aku punya Tuhan yang hebat. Wah kalau nyanyi itu teriak-teriak. Tapi waktu ada masalah, Tuhannya gembos. Ya, senantiasa. Bukan berbicara tentang detik yang seperti dunia ajarkan. Ya toh, waduh, senantiasa. Berarti senantiasa ini berkata tentang detik, waktu. Ya tidak mungkin bisa. Tapi senantiasa ini berbicara tentang kalau kamu di dalam Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu bisa berubah dalam hidupmu. Tetapi aku tetap bisa bersuka cita, diberi penghiburan. Karena aku memiliki Tuhan yang tidak berubah. Amin. Ini dimengerti dulu. Ya, terus kembalikan. Sekali lagi ku katakan bersuka cita. Bisa enggak sekarang? Bisa. Ayo siapa yang sekarang lagi berduka cita? Curiga-curiga. Wah ini Tuhan enggak baik. Wah ini. Jangan. Kita miliki Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang baik. Amin. Ya, ini yang membuat kita tetap bersuka cita. Dalam kondisi apapun juga. Sehingga Rasul Paulus di dalam penjara. Enak enggak? Suasananya enggak? Enak enggak? Maksud di dalam penjara. Dia dikasih kursi yang enak, ada makanan banyak sehingga dia tetap bersuka cita. Aku meskipun di penjara ada AC-nya. Tidurku spring bed, dikasih TV, kasih apa, parabola. Enggak. Dia tidak ngomong seperti gitu. Dia ngomong apa? Aku meskipun di penjara, aku tetap bersuka cita. Karena aku di dalam Tuhanku yang tidak berubah. Dan aku percaya kalau ini seizin Tuhan, bukan karena berdosa, bukan karena suatu dosaku. Aku percaya ini yang terbaik yang Tuhan berikan bagiku. Amin. Nah ini namanya iman yang benar. Ya, ini harus dimengerti dengan baik dulu. Kalau ini tidak ngerti yang baik, saya turun ke bawah. Tuhan sudah dekat, tambah bingung nanti. Yang ini mengerti dulu dengan baik. Sulit, saya aja yang mau ngartikan ini. Habis masuk, blank hilang lagi. Habis masuk, blank hilang lagi. Senantiasa ini apa? Masuk lagi. Keluar lagi. Oleh karena itu renungkan terus. Karena kondisi iman Rasul Paulus ini jelas sekali. Dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman luar biasa itu apa? Pandangannya kepada Tuhan. Senantiasa di dalam kebenarannya. Sehingga dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu yang ingin dia ajarkan kepada jemaat di Filipi. Yang ingin mendengar kabarnya Rasul Paulus di penjara itu apa? Rasul sekarang di penjara kayak apa ya keadaannya gini. Dia malah ngomong bersukacitalah senantiasa. Dia kasih contoh karena apa? Meskipun suasanaku tidak enak, meskipun suasanaku mungkin kejepit, tetapi aku tetap bisa kuat karena aku di dalam Dia. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dalam satu pengertian, kalau aku ada di penjara, itu bukan karena dosaku, tetapi karena Kristus. Aku percaya ada maksud Tuhan yang baik. Dan maksud Tuhan yang baik ini didasari dengan kasih-Nya. Amin. Ini mentoknya di sana.
Saya lebihnya lagi gak iso. Ini dimengerti ya. Nah, baru turun ke bawah saya minum dulu. Ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ini kita ngerti ya. Kebaikan hati itu yang didasari dengan kasih Allah. Kalau hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waduh, di mana-mana kita manis mulut. Manis mulut itu apa ya? Mulutnya ada gulai gitu dah. Di mana-mana lambe apa? Lambe doble. Ya, kayak Tuhan jadi orang baik. Wah, shalom. Supaya kelihatannya diketahui orang semua. Bukan kayak gitu yang dimaksud. Sudah saya jelaskan sangat-sangat jelas. Kasih yang benar itu apa? Satu tujuannya. Karena kita sudah mengenal dia. Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Dan kita tahu arti Tuhan sudah ada dalam hidup kita ini memiliki sebuah pengertian apa? Kalau dia sudah ada dalam kita, ada satu hal yang akan kita peroleh, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini, ya, hendaknya kita berikan kepada setiap orang, supaya melalui apa yang kita lakukan yang baik. Masa kita mau mengenalkan Kristus itu, percaya ya Tuhan, tendang-tendang gitu, tak percaya kepiling plak gitu, yang tidak ada orang mau. Kita datang besuki orang, kita layani orang, kita lakukan itu semua. Supaya nanti orang ini setelah tak doai, usahanya maju, aku dikasih duit gitu. Atau bagaimana? Aku layani orang ini, supaya melalui perbuatan baikku, dia bisa kenal siapa itu Yesus dalam hidupku. Sehingga melalui pengenalannya dia akan Tuhan, dia memperoleh keselamatan yang kekal, yang seperti aku peroleh. Kepada siapa ini? Kepada orang yang baik sama kita? Atau kepada semua orang? Semua orang. Kalau kita pele-pele tok kepada orang yang baik sama kita, Tuhan ngomong apa? Pemungut cukai kamu. Mau baik sama orang yang baik, kalau yang sama jahat, gak mau, sama dengan pemungut cukai. Kalau kamu anak Tuhan, kamu gak boleh lakukan hal itu. Kepada setiap orang, baik itu baik atau musuhmu, kenalkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak iso, orang itu bencana. Nah ini yang membuat kita gak bisa sukacita. Apa itu? Berbicara tentang apa? Apa hubungannya dengan Tuhan sudah dekat? Ya, coba mulai kita refleksi dalam pikiran kita. Sekarang saya kalau merenungkan firman Tuhan itu tak bayangkan. Seumpama benar-benar ada sebuah surat turun. Di gunung apa? Di langit itu besar. Besok saya datang gitu. Kira-kira pikiran kita kayak apa? Pernah bayangkan kayak gitu enggak? Ada tulisan besar. Saya atas nama Tuhan Yesus. Besok jam sekian-sekian saya datang gitu. Terus misalkan Yoyo itu habis diwantemi sama siapa? Yesi. Sudah lembut diwantemi tambah bengkak semua. Terus dalam hatinya Yoyo, besok ya, Yesi ya, ketemu di jalan mana, tak bualas, tak tutup gini-gini. Terus ya ada tulisan besar gitu. Pengumuman, besok saya akan datang. Yoyo tetap lakukan itu kalau dia anak Tuhan. Coba kita pikirkan itu dulu. Dalam kehidupan kita ini yang membuat kita susah itu apa? Selalu kita hitung-hitungan. Sehingga di dalam kitab Roma kita coba lihat. Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini maksudnya apa? Saya sedang tidak mengeksposisi kitab Roma. Kok utang ada hubungannya dengan hukum Taurat?
Kok utang kan hubungannya dengan apa? Mengasihi. Apa sih ini? Setiap hari dalam kehidupan kita ini, yang kita pikir ini tentang utang-utangan enggak? Bukan utang duit, tetapi utang apa? Coba kita mulai pikir. Yang membuat kita marah sama seseorang itu karena kita nagih utangnya enggak? Bukan nagih utang duit, tapi utang nagih apa? Kebaikan yang telah kita berikan. Biyen gak duwe apa-apa, aku nulung ngene. Saiki wis duwe sombong mokong gini. Dateng gak delok aku, gak inget biyen gini. Wih, utangnya banyak gak orang itu? Tak racun naik ya. Keluar semua, ngerti ya? Taji saya sama saya, Titi nakal-nakal, gak inget cilik tak adusi. Apa gini, sekarang gede kurang ajar gini. Tahu gitu kata mandi cek gudikan gitu. Itu yang membuat kita gak bisa sukacita. Suami istri kayak gitu, ping itu. Kalau sudah itu hitungannya banyak enggak? Gak inget dah, gak inget, ping jauh, titiku gak inget, sopo sing masakno. Waduh, totalan, utangnya banyak mana, haknya banyak. Semua orang kayak gitu. Tapi bayangkan, ada pengumuman besar, saya Tuhan Yesus besok datang. Saya ketemu sama Bing. Sama-sama, utangmu beres. Tuhan mau datang. Sukacita enggak kira-kira? Dan coba dibayangkan, saya bayangkan itu, Tuhan cepat datang gitu ya. Utang hilang beres kabeh, bener ya? Karena yang membuat saya susah, yang membuat saya sedih ini apa? Ngitungi utang. CP itu dulu kurus tak gedut loh kayak gitu, sekarang kok mokong. Wida kayak gitu. Wah, kok Titi itu enggak terima kasih. Kalau gereja, utang-utangan semua. Suami, istri, anak, semuanya. Kalau sudah berbicara seperti itu, gak bisa senantiasa, itu sudah bukan di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kebiasaan dunia. Dunia kan mikir kayak gitu toh. Baik sama orang, kalau orang itu baik dihitung. Oh ya aku baik, beda wong dia baik aku kok. Jahat gak? Ya, Tuhan ngajarkan. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, kamu gak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal aku, mengungut cukai. Kalau kamu kenal aku gak boleh seperti itu. Mau berubah? Loh gak ada yang ngamen yuk. Mau berubah? Mau keluar dari tempat ini, mau sukacita, mau, gak mau berubah, yang gak bisa sukacita. Yang ada di kepala apa? Orang ini. Kalau kamu marah sama orang ya, mulai sekarang keluar, utangi piro ya. Orangnya juga marah. Kan ya utang aku piro. Isa sukacita. Coba kita mulai pikirkan ini. Ini dosa ini. Terus dipompa dalam diri kita. Kejut terus. Padahal itu kan berbicara tentang apa? Hak toh. Aku sudah baik, aku berhak menerima ini. Hak. Haknya tinggi jatuh kamu nanti. Padahal kita ini suka ngomong apa? Di mulut kita ini suka ngomong kayak apa? Aku ini miliknya dia. Aku ini hambanya dia. Jadi aku ini tidak ada kuasa, tidak ada hak. Kenyataannya kayak apa? Dalam hidup. Berbicara hak terus gak? Bangun tidur sudah berbicara hak. Ping iki ya, aku tangi tidur, baru tidur. Glodak di bawah tok ae. Ya, gak ngerti dah wong nek tidur ini. Harusnya kan ngerti. Ngomong ae. Mosok gak ngerti. Aku ini kurangi apa? Wih, kurangi banyak, utangnya banyak dia. Turun dari kamar, bawa lihat dia rasanya tak makan nih orang ini.
Waduh, saya sampai baca ini, waduh Rasul Paulus ini luar biasa ya. Kata-katanya dulu kita cuma terimanya apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kok gak iso gitu dah. Buktinya ternyata kalau dibedah, banyak kesalahan yang ada di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Sebetulnya bisa enggak? Bisa. Seketika enggak. Tapi kita mulai mengerti, mulai belajar. Sehingga Tuhan memberi gambaran banyak kok. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kirimu jangan boleh tahu. Jadi kalau kita ngasih orang gini. Terus gini terus. Enggak boleh tahu katanya Tuhan. Ya tahu lah kamu ngasih gini. Bisa mesti tangan otakku ini loh yang tahu. Itu lah kemarin kita nabi. Maksudnya itu apa? Ojo diingat-ingat setiap perbuatan baikmu. Karena kalau kamu ingat utangnya orang tua akeh sama kamu nanti. Kamu pasti nagih. Kalau saya mau bayangkan malam loh ya, supaya gak bisa tidur, mau tak kajari, supaya gak bisa tidur. Mau, siapa yang gak mau tidur? Mau melek terus gitu, tak ajari. Supaya kamu gak bisa tidur, bayangkan utangnya orang-orang sama kamu. Yang sudah kamu lakukan kebaikan sama orang-orang itu dan belum dibalas. Wis tak jamin sampai jam 4 pagi kamu udah bisa tidur. Bojoku iki ya, waduh bencek nopel nih. Iki kayak apa aku kayak gini sudah baik kayak gini. Wah, enggak kira tidur kamu. Rasanya kayak apa? Di sebelah kita toh. Kayak apa ya caranya ya? Tapi coba kalau kita bayangkan hal yang lain di dalam Tuhan aku harus bagaimana? Cepat tidurnya. Karena apa? Males mikir. Males mau melakukan yang baik di dalam Tuhan. Itu manusia. Saya pikiran kayak gitu. Makan sama yoyo gitu. Gak bisa tidur saya. Apa ya arek lemu yo. Apa no ya? Gini. Wih, gak bisa tidur. Coba kalau mau melakukan yang baik. Supaya kayak apa ya bisa kenal Tuhan ya. Ya wis, ya Tuhan ya amin. Tidur langsung. Itulah manusia. Kita harus melatih diri kita. Bagaimana dalam kehidupan ini supaya itu dengan kita tidak berpikir orang hutang sama kita akan membuat kita apa? Sukacita, senang luar biasa. Amin. Senang luar biasa. Ya, jadi kalau sudah punya pikiran kayak gitu ya, di dalam tadi saya ngomong Galatia itu loh. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 ya apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini luar biasa loh maknanya. Coba kita kupas pelan-pelan. Gak apa-apa ya, sudah 2 minggu loh saya tidak khotbah di sini, agak lama dikit gak apa-apa ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang menjadi sebuah masalah. Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Hidup kita ini harus menteladani Kristus. Karena Kristus ada di dalam aku toh. Jadi dari melalui hidup kita ini orang bisa melihat Kristus. Kan kayak gitu toh. Nah, Kristus itu pernah menagih haknya enggak? Pada waktu dia datang di dunia. Kalau dia tagih haknya, saya sampai mau ngomong kasar, bonyok semua kita. Dia itu Allah loh. Benar toh? Dia datang di dunia, di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15, gak usah dibuka ya. Ibrani pasal 4 ayat 15. Dia mengosongkan diri.
Dia Allah, dia datang di dunia, dia mengosongkan diri. Menjadi serupa dengan kita. Menjadi manusia, tapi di dalam dirinya sebagai manusia, dia tidak berdosa. Dia punya hak enggak untuk berkata, loh aku ini Allah loh, cuma macam-macam loh. Tapi dia sudah berjanji, aku mengosongkan diri. Hakku ini tak taruh dulu. Gitu? Kalau dia enggak berkata seperti itu, dia ditombak. Tombak itu bisa mencap ke orang itu sendiri. Tuh, dia punya hak kok, dia Allah kok. Tuh, dia punya hak kok, dia tidak berdosa kok. Tapi dia tanggalkan itu semua karena apa? Mengasihi kita. Sekarang tak balik. Kita mengasihi dia enggak? Dan kita mengaku kita menjadi miliknya enggak? Kita masih pegang hak kita dalam kehidupan kita. Aku yang melayani, tapi juga kebacut ya. Ini kebacut ini, hakku dilanggar ini sudahan. Sering terjadi kayak gitu enggak? Di dalam pelayanan. Apalagi pendeta yang sudah kayak tingkatannya sudah setengah, enggak tahu, tingkat dewa kan sama pendeta kayak apa ya? Ada orang ngomong tingkatan dewa, kayak apa? Tingkat malaikat lah. Malaikat sama manusia lebih dihargai sama Tuhan kok, manusia dosa diselamatkan kok. Malaikat enggak kok, malaikat jauh di bawah manusia. Tapi manusia ini kan aneh, pendetanya hebat luar biasa yang anu. Waduh, zaman sekarang kebalik. Kalau dulu pendeta itu gini-gini, kalau sekarang enggak. Tasnya dipegang melihat orang sama gini. Alkitab pejalan. Tapi bawahnya gini. Ini orang. Shalom. Wih, sangar ya. Kalau dulu kan shalom, kayak apa? Enggak, shalom. Dia berhak seperti itu karena jadi kagumi orang. Berbicara hak. Kalau Tuhan berbicara hak bagaimana? Kita ini ngomong gampang, namun aku hidup. Hidup semua toh? Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Artinya apa sih? Hakmu itu sudah hilang. Jangan berbicara hak lagi, karena aku sudah menjadi miliknya. Amin. Bisa langsung, gak bisa, belajar. Marah sama orang, ini melanggar hak. Waduh ya, saya itu nomor 1 loh, saya itu kayak gitu. Golongannya orang-orang sombong itu bisa kayak gitu, berbicara hak itu. Saya dulu orang paling sombong, gak sombong kayak apa. SD ketua kelas, SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS, terus gitu semua orang gini. Orang nyalai saya itu, lu gak tahu aku ini sopo. Sama Tuhan, kon itu sopo. Coba ini dipikir. Dikasih banyak, dituntut banyak sama Tuhan. Pengertian kita lebih hati-hati dalam kehidupan ini. Coba kita bayangkan ini dulu dalam kehidupan ini. Ayo, ada lagi dalam hatimu sekarang. Aku itu mangkel ini kebacut, hakku sekarang haknya ditaruh di dalam Kristus. Amin. Sehingga gak bisa kepahitan. Kalau enggak pahit sama-sama pun juga pahit. Anak itu rasanya punya hak enggak? Dalam dunia ini ojo anak cicit pun punya hak rasanya. Papa ya papa, tapi kebacut aku sebagai anak aku punya hak lo juga. Wih, masuk di YouTube, apa sama anak royoan warisan, podo punya hak. Ya apa lah gitu. Kristusnya itu kayak apa lihat ini. Dibaca Galatia pasal 2. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Terus yang hidup siapa? Genderuwo. Atau Yesus dalam hidupmu. Kalau Yesus dalam hidupmu, lain sudah. Ya, dia itu orang tua, ya orang tua. Tapi aku kan anak juga punya hak untuk aku ini seneng-seneng. Mosok gara-gara orang tua, hidupku jadi gak karu-karuan. Kalau untuk orang tua ya gak karu-karuan, bisa membuat hidup kita gak karuan, terus kita mau melakukan itu karena kita salah. Pasti kamu gak kuat. Dicobalah, saya sudah alami semua.
Pernah saya ceritakan toh, saya seneng tanaman luar biasa, saya seneng tanaman itu. Berpulang kerja, rumah saya di Gang 6, papa saya di Gang 7. Berpulang kerja tanaman itu saya taruh di rumah papa saya. Saya datang, pulang kerja itu loh, saya bukan nyambangi papa saya, tuh, jujur ini ngomong ya. Saya nyambangi tanaman itu, kayak apa? Lu tanaman itu, tanaman purba. Segini gede nih, saya beli mahal, saya angkut sendiri setengah mati. Senengnya luar biasa saya. Saya pendatang, Pak kayak apa Pak? Api, itu. Sepadang saya. Suatu saat sama saya, papa saya digeragi jadi 3. Muaranya tuh rasanya, kamu orang tua tapi aku punya hak seneng. Kebuacut itu, pot itu tak tendang. Tak tendang semua, pecah semua, muara saya sama papa saya. Aku dalam hatiku, kebacut ini sudah tidak ada toleransi, aku tidak mau ngomong lagi. Ini nyakiti hatiku, wah, itu hakku keluar semua, ngerti maksudnya? Wah, aku yang cari duit, aku yang beli. Wah, duit wah, total-totalan. Bapak saya kayak gitu, kurang ajar, anak berani. Wah, sampai greget-greget gini. Saya, papa ya berani, saya greget-greget gini. Pulang sampai rumah, mandi di kamar mandi, disentuh Tuhan. Kamar mandi nangis saya. Saya ngomong sama istri saya, waduh, aku salah sama papa. Iya boy. Papa paling seneng sahun, wis aku tak beli sahun dhisik. Sahun kayak bakmi Cina loh. Saya pulang, wah ini makan apa? Kroso salah. Ya Pak. Tapi puji Tuhan, dengan saya lakukan itu, Bapak saya bisa kenal Tuhan. Sekarang dia ngomong sedikit-sedikit, Yesus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ini yang membuat saya bahagia. Semua ngaku anak Tuhan, semua ngaku hidupnya bukan lagi, tetapi Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, mulai hari ini jangan hitung-hitungan lagi sama orang. Ya, lakukan, tapi gak hitung-hitungan. Sembarang takekno, bukan itu maksudnya. Jadi orang goblok itu bukan. Firman Tuhan tidak pernah ngajari kita goblok. Ini tahu orang ini bisa bunuh kita. Gak hitung-hitungan, bunuh aku. Bukan kayak gitu. Orang ini bisa mencelakakan kita. Dia kalau tak kasih utang gak bayar. Utang usah gak hitung-hitungan. Bukan kayak gitu juga. Kita dikasih hikmat sama Tuhan. Tetapi yang kita lakukan bagi setiap perbuatan baik kita, tidak kita hitung dalam hidup kita. Tetap karena yang kita lakukan, semua ditujukan kepada Kristus. Dan diingat, segala perbuatan baik kita, segala apapun yang bisa kita lakukan dengan baik dan benar, itu bukan karena kita, tetapi karya Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Amin. Itu anugerah. Jadi jangan seorang pun membanggakan dirimu. Yesus yang dibanggakan. Itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Baru kita lihat coba Filipi seterusnya. Pasal yang ke-6. Mau selesai loh ini. Tapi setengah jam. Filipi pasal 4 ayat 6. Ini banyak yang tak korting ini sudah ini ayat-ayatnya ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, shalom. Ya, jadi dengan ucapan syukur itu shalom. Arti shalom itu apa? Orang itu lata semua, saya bingung ya. Ketemu teman gitu, shalom gitu. Saya ngomong shalom, dia ngomong shalom. Padahal shalom itu artinya apa sih? Shalom, alaihim shalom. Shalom itu gini, apakah aku ini di dalam hatimu ada sebuah masalah? Dijawab sama sana, alaihim shalom, tidak ada masalah. Ada damai sejahtera. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jika yang kita lakukan di atas itu. Tadi itu loh. Ya toh?
segala hal yang kita lakukan tertuju pada Kristus, apa yang kita khawatirkan lagi dalam hidup ini? Yang akan membuat kita susah. Nggak bisa. Rasul Paulus itu tahu dia akan mati kok. Dia tetap sukacita. Rasul Paulus itu dia tahu kok dia akan didera, dia akan diginikan. Dia tetap sukacita. Karena dia tahu segala sesuatu tidak akan lepas dari kasihnya. Dan kasihnya tidak berubah karena dia memiliki Allah yang tidak berubah. Jadi nggak perlu khawatir lagi dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Wah ini saya mau nggak mau ingin membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10 karena ada beberapa orang yang baru datang di sini dan tidak mengerti maknanya tentang doa. Kok bisa sih dengan berdoa, ya tadi jangan dibuang dulu. Ya. Barang siapa mengasihi, kayak apa ini? Dicobai saya, hitung-hitungan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga? Karena kita percaya. Kita sudah di dalam Dia. Allah yang tidak berubah. Allah yang mengasihi kita. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini artinya apa? Kalau kita tahu bahwa Allah gak berubah. Pada waktu kita mengalami satu himpitan yang sangat berat, kita berdoa, kita dikembalikan lagi, diingatkan lagi bahwa kita memiliki Allah yang bagaimana. Sehingga kita bisa mengucapkan syukur. Saya masih ingat, mama saya dulu, kalau mau sembayangan ronde dulu, kan dulu buat ronde toh, anaknya malam-malam dipanggil semua, disuruh gelindiri apa? Dari tepung apa itu? Tidak tahu tepung apa, saya tidak ngerti ya. Gelindiri, terus ada yang dibuat kayak kelinci-kelincian, apa-apaan gitu. Terus nanti yang buatnya banyak, mama saya ngomong nanti kamu diberkati banyak. Yang buatnya titik, nakal kamu itu gini. Jadi buat kayak gitu, wah terus nanti sudah gitu sembayangan, mama saya seneng. Terus dia rasanya kayak anak-anaknya baik semua, seneng. Tapi besok susah lagi, buat lagi. Terus seperti itu. Lain kalau kita di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam segala kegelisahan kita, di dalam segala kegalauan kita patut berdoa enggak? Tujuannya doa itu apa sih? Orang suka salah. Di dalam doa ada satu permintaan. Betul lah? Di dalam doa ada satu permintaan. Kalau doa tidak minta ya bukan doa. Di dalam doa ada satu permintaan. Tetapi pertanyaan saya, jika kita nggak minta, apakah Tuhan tidak memberi? Kalau memang itu kita diperlukan. Ada pengertian yang salah. Kamu berdoa, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa yang kamu doakan salah. Wah itu ditafsirkan macam-macam. Doa salah itu kayak apa? Suami istri minta mobil. Yang laki minta warna merah. Yang perempuan minta warna hijau. Tuhannya bingung ya gak dikasih dua-dua. Jadi kamu sepakat toh. Saya sepakat sama Cibimbing. Minta helikopter gak pernah dikasih. Bukan seperti itu maksudnya. Sehingga di dalam doa ini dijelaskan sedemikian luar biasanya. Banyak orang berpikiran tentang doa yang macam-macam salah gak kaprah. Tuhan itu mengajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Ini penting sekali. Makna doa itu supaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu hadir dalam kehidupan kita.
Itu caranya kayak apa? Rasa khawatir kita hilang. Itu tadi di Filipi pasal 6 ini toh. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini harus kita ngertikan dengan baik. Percaya sama dia, memberikan hidup bagi dia, karena dia yang Allah yang tidak berubah dalam kehidupan. Dan ini bisa terjadi di dalam kehidupan orang percaya kalau ini mengerti di dalam sikap kita berdoa ada damai. Kenapa? Coba kita baca cepat aja. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Mau selesai kok ini, cepat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat, pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ini doa pamer. Ngerti ya? Berdoa di tengah jalan. Terus saya bukan di tengah jalan, sekarang dia Kristen banyak kayak gitu kok. Saking untuk menunjukkan bahwa dia ini hubungannya sama Tuhan luar biasa, disuruh doa firman, dia bisa doa syafaat. Dipanggil, kasih doa firman. Kan harusnya kan Tuhan maknanya satu, supaya firman ini bisa mengena, dan firman ini sudah menjadi berkat bagi kita. Dia enggak. Berkati negara, berkati ini. Kalau bisa berkati makanan. Banyak yang kayak gitu. Supaya kelihatannya rohani, diputer-puter doanya. Padahal maknanya cuma satu kok, disuruh doa firman. Disuruh doa makan, balik lagi doa firman. Untuk dilihatkan bahwa dia ini seolah rohani. Banyak yang kayak gitu. Makanannya sampai dingin semua. Nah, padahal tidak boleh. Itu sudah dibayar upahnya apa? Dikagumi orang tok. Oh iya. Tapi di atas sebetulnya Tuhan itu bener lihat orang kayak gini. Gitu loh. Iki ngomong apa ambil aku ini. Gitu loh. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di dalam tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Tersembunyi. Orang salah, tak kupas cepat ya. Orang tersembunyi, berdoa, gak boleh rame-rame. Saya ajak, kita berdoa bersama yuk. Enggak, itu Tuhan ngomong suruh doa sendiri-sendiri. Masuk kamar, di dalam kamar itu ada Tuhan. Saya bingung saya. Orang menjelaskan, Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa sih Tuhan itu ada di mana-mana? Tuhan itu maha ada, karena apa sih? Orang itu ngomong gampang dong. Tuhan itu maha ada enggak? Dimanapun ada enggak? Di bulan kira-kira ada enggak? Di planet apapun juga Tuhan itu ada enggak? Kenapa kok dia ada? Orang ngomong ada pada ditanyai, kenapa dia ada alasannya? Saya dipendeli itu. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ciptaannya enggak. Segala ciptaannya itu ada di dalam dia enggak. Di dalam dia itu artinya apa? Ini loh ya, jeruk pecel, tak tutup mangkok. Jeruk pecelnya di dalam dia, di dalam mangkok enggak. Berarti Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu enggak? Kalau lebih besar dari segala sesuatu berarti dia ada di mana? Mana? Kamu mau di paling kecil sempit, dia ada enggak? Enggak cukup badannya. Di luar akal kita, itu iman percaya. Dia ada di mana-mana karena dia lebih besar dari segala sesuatu. Ini segala sesuatu, alam semesta, dia itu seperti ini. Jadi dia ada di mana-mana. Loh kok bisa? Nanti di surga tanya Ya. Tempat tersembunyi itu berbicara apa? Tentang apa? Ya sudah saya pernah jelaskan toh. Tempat tersembunyi itu dalam bahasa aslinya itu safety box itu loh. Yang di bank. Itu kan tempatnya harta luar biasa. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya toh. Kamu bisa merasakan berkat Tuhan itu melimpah dalam hidupmu. Jangan berbicara tentang harta lagi piye. Aku ngomong diumpamakan safety box nanti harta. Bukan, tetapi berkat Tuhan itu loh. Kalau kamu berdoa dengan sungguh dalam satu pengertian, mengerti dengan baik. Terus,
Lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ngomong seolah-olah kayak hebat. Gak kenal Tuhan, bicara Tuhan. Kalau engkau, wih kurang ajarnya itu loh. Kalau engkau mengasihi aku, hendaknya kau beri aku gini. Tuhan itu tidak tahu dah. Ngomongnya rasanya diplomasi, tidak karu-karuan, padahal sudah tidak kenal Tuhan. Terus, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Luar biasa enggak? Dia tahu segala sesuatu sebelum kita berdoa. Kalau dia sudah tahu, buat apa kita berdoa? Maksudnya bukan seperti itu. Dia mengetahui kok segala sesuatu yang kamu kejadian apa, dia tahu. Kamu masalah apa, dia tahu. Tapi kamu perlu berdoa untuk dia. Supaya apa? Ada damai sejahtera dalam hidupmu. Bagaimana caranya? Sikap doamu harus yang betul. Kayak apa yang betul itu? Diajarkan di sini. Terus. Karena itu berdoalah demikian. Itu diajarin, gitu loh, ada rumusnya. Supaya ada damai sejahtera, ini loh cara berdoanya. Bapak kami yang ada di sorga itu kayak apa modelnya? Dari emas, permata gitu. Yang disebut sorga itu apa? Tempat yang maha kudus. Yang ada di orang yang bisa, siapapun yang di sorga itu harus kudus. Kalau kudus gak bisa. Harus kudus, tidak ada celah sedikit pun. Dan kita berbicara dengan yang maha kudus, yaitu Allah sendiri. Dan kita mengaku sebagai anak. Apakah kita sudah mengintrospeksi diri kalau kita mengaku dia sebagai bapak, kita sebagai anak. Kelakuan kita ini sudah benar-benar sebagai anak enggak? Hati kita, pikiran kita sudah benar-benar sebagai anak enggak? Kalau masih hitung-hitung hak-hak-hakan, itu kita ngomong ada di dalam dia apa enggak? Ini yang membuat aku sakit, ini yang membuat aku mangkel. Pada waktu kita berdoa, diingatkan, kalau engkau anakku, kalau engkau mengaku sebagai anakku, aku Allah Maha Kudus. Ayo, yang jelek-jelek itu dibuang. Bener gak? Mulai kita ingat, iya, lah apa aku hitung-hitungan habis bing-bing. Padahal dia itu baik, lu anak Tuhan. Wah, ingat baik-baik terus. Tapi yang dibuang, enggak. Aku enggak ada hak lagi. Wah, mulai itu keluar terus. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Mulai dia dikuduskan di dalam kehidupan kita. Benar gak? Kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, rasa khawatir, rasa marah, rasa gak enak, rasa benci, rasa pahit, hilang semua. Yang ada apa? Di bumi seperti di surga. Terus coba kita lihat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Selesai doa, bisa ketawa-ketawa sendiri, bukan mendring, tapi merasakan sukacita di dalam dia. Ini yang diajarkan, ini yang harus dimengerti. Wes waktunya habis, cepat Filipi aja. Pasal 4 ayat 6, ayat 7, 8 selesai. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal, segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, luar biasa. Kalau ini hadir dalam kehidupan kita, di luar kemampuan akal kita, kita bisa mengasihi orang yang dulunya banyak hutangnya sama kita. Orang ini benceno, orang ini kurang ajar, orang ini gini, orang ini gini, orang gini. Tapi pada waktu kita sudah mengerti itu semua, damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Wah, aku bisa mengampuni ketok dia tidak hitung utang-utangnya, tetapi yang kita lihat apa? Waduh, kasihan orang ini. Orang ini sejahat ini, belum mengenal Tuhan. Nanti kalau mati bagaimana? Masuk neraka, aku harus menjadi berita, jadi Injil. Aku gini, wah itu keluar. Itu luar biasa. Amin. Sehingga kalau ini hadir dalam kehidupan kita, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, hendaknya apa yang kamu pikirkan? Terus kita lihat ayat 8 selesai. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Tujuannya satu, supaya damai sejahtera melampaui akal itu hadir di dalam hidup kita. Ukurannya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil ini ukurannya bukan ukuran dunia, tetapi ukuran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau perenungan firman Tuhan kita dengan benar, maka ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena dunia memberikan sukacita itu sifatnya sementara. Karena apa? Dunia bisa berubah suasananya. Tetapi kalau kita di dalam Kristus yang tidak berubah, sukacita itu akan kita terima senantiasa. Amin firman Tuhan.